أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebelum kultum saya ingin mengucapkan taqabbal minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, dan sebagai manusia al-insanu ma khata wa lisan, manusia kena salah dan lupa. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu sifat manusia yang diperingatkan oleh Allah, dan semoga di antara kita tidak ada yang seperti ini, dan ini menjadi asbabun nuzul surat 9 ayat 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memenuhi salah satu panggilannya, yaitu sholat subuh, dan insya Allah diteruskan dengan tolak ilmu, menuntut ilmu. Salah satunya adalah apapun yang kita lakukan adalah bahwa mungkin di antara kita tadi saat ada sholat tahajud, qobliyah subuh, kemudian zikir, karena iman kita yang hebat, bukan karena ketakwaan kita kepada Allah yang hebat, bukan karena banyak, tapi yang pasti semua yang kita lakukan dari bangun subuh sampai nanti kita tidur lagi adalah nasrullah, pertolongan Allah. Tidak Allah, tanpa Allah berarti dia ada punya setan. Salah satunya yang perlu kita pahami bahwa kita sudah di bulan Syawal ini kita sudah ada di hari ke 10 atau 11 atau 9 atau 10 11. Nah, artinya kita telah melakukan perjalanan Ramadan, puasa, dan segala aspeknya. Sedikit saya cerita bahwa di masjid ini ketika 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, setelah kita berbuka bersama, lalu kita lanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah tentu, kemudian kita istirahat sebentar, lalu kita sholat isya, dan diteruskan dengan tahfidz. Kemudian kita lakukan dengan tadarus. Hal ini bisa sifatnya nafsi-nafsi, dan berjamaah satu jam 24. Kita istirahat, jam 2:30 dibangunkan untuk sholat tahajud berjamaah. Lalu ada tausiah dari beberapa pengurus masjid ini, kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita zikir pagi, zikir petang, baca Al-Quran sampai suruh berkurang. Bagian etikanya kalau artinya malam saja, karena masih ada aktivitas. Dan itulah poin dari apa yang kita lakukan tadi. Yang pasti satu hal yang kita harapkan adalah ibtigha'u mardhatillah, mencari ridho. Yang penting Allah ridho. Seberapa menit pun kita baca Al-Quran, yang penting Allah ridho. Itulah poinnya, bahwa apapun yang kita lakukan semua itu adalah nasrullah, pertolongan Allah.
Selamat dan salam kita aturkan kepada suatu nasional kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabiin, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita insya Allah yang berada di masjid ini pada pagi ini, masya Allah, kita selalu mengikuti para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, maka doa kita kepada mereka ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoi mereka. Ikhwan dan akhwat yang Allah rahmati, doakan puasa Ramadan sebagian hamba ada yang dihalang oleh Allah Ta'ala, sebagian, dan kehalangan itu masya Allah bahaya banget, sangat-sangat bahaya. Dalam bentuk apa? Rasa malas yang luar biasa. Mau baca Quran malas, mau zikir malas, mau ke masjid pun malas. Itu bisa terjadi di bulan Ramadan. Insya Allah tidak ada, di antara kita tidak ada. Bahkan rasa malas itu diberikan oleh Allah dalam surat 4 ayat 142. Allah tegaskan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Malas. Bisa terjadi itu yang Allah. Hal ini merupakan asbab nuzul surat 9 ayat 4. Atau mungkin siangnya fudul na'am, fudul Quran, atau lebih banyak tidur. Misalnya baru baca Quran 3-4 ayat sudah ngantuk menyerangnya. Tapi kalau nonton sinetron, main HP, main game 1 jam akan ngantuk. Itulah bentuk kepada Allah menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau di antara kita ada yang seperti itu, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kami berlindung pada Allah dan kami berlindung pada ciptaan itu. Jika Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan hambanya untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, jadi buka puasa ketaatan, sholat ketaatan, sholat maghrib, kemudian seterusnya ketaatan demi ketaatan. Jika Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan hambanya untuk melakukan ketaatan, inilah asbab nuzul surat 9 atau ayat 46. Allah menegaskan, walau aradul khuruja la aduna lahu qudatan, dan jika mereka serius mau berangkat berperang, tentu mereka menyatakan persiapan untuk keberangkatan yang cukup. Artinya apa bagi kita? Ya kita persiapan keinginan kita yang kuat, karena yang namanya Ramadan, bulan Maafirah, semua berada di situ, semua baik-baik. Kemudian walakin karyamu bi'asuhum, tetapi Allah tidak menyukai, membenci keberangkatan mereka ketika mereka ikut berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Termasuk kita. Coba diantara sama kita, dia ikut puasa tapi ya begitu puasanya, ogah-ogahan. Kemudian wasabbat tahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Allah membuat mereka malas untuk melakukannya. Ini terjadi banyak di antara teman-teman kita. Nggak usah mungkin saudara kita, ya begitu. Yang dikejar adalah dunia, cinta dunia, apapun kita lakukan.
Kemudian wakilakudu ma'al-qaidin, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Artinya apa? Oleh Allah, udah. Ini kan dampaknya kalau tidak sesegera mungkin melakukan tobat tadi, mengintrospeksi, bermuasabah diri, maka bisa jadi mereka matinya pun suruh khotimah, bisa jadi. Karena mati itu urusan Allah. Tapi ini sentornya gejalanya, kalau ini dibiarkan terus bisa seperti itu. Sekali lagi bahwa Ramadan padahal ada bulan ampunan, bulan hidayah, bulan penuh rahmat, tapi tidak diamalkan. Kalau kita tidak dapat amal di bulan Ramadan, padahal Rasulullah itu sabda ada 3 kola Rasulullah. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qoma Lailatul Qadar, tiga-tiganya Allah akan menghapus ampun dosanya setahun yang lalu, didilet oleh Allah, dieliminir, dibuang, di-stick, kata orang Jawa, diusap. Coba mari kita sama-sama mengevaluasi apakah kita dapat ampunan apa tidak. Dan apa yang didapat? Yang didapat adalah hanya alju wal atos, rasa lapar dan dahaga saja, haus dan lapar. Itu dari sifat Tabrani dan Ahmad. Lalu apa yang kita lakukan setelah Ramadan ini? Pada malaikat Jibril setelah Ramadan, sekarang dari hari ke-11 sampai 10, malaikat Jibril itu mengingatkan kepada Rasulullah, dan ini ingatan itu juga kepada kita, wahai Rasulullah, ismasyita fainan kamaida, wahai Rasulullah, berlakulah semaumu, tapi ingat aku akan mati. Ini berlaku kita semua yang ada di sini. Bahkan Allah tegaskan di surat 31 ayat 3, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang tahu di mana dia akan mati. Apakah di kasur, apakah di jalan, apakah di rumah sakit, apakah di mana saja, kita tidak tahu. Fudail bin Iyad itu menegaskan ketika ditanya, umur kamu berapa? Umur saya 60 tahun. Artinya apa? Sudah 60 tahun perjalanan dia menuju Allah, ada yang akan mati, pasti mati. Bagi kita yang saat ini masih bisa memakmurkan masjid ini, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, itulah preparasi kita, itulah persiapan kita. Jadi tergantung, take it or leave it, mau ambil atau dilepas. Dengan bilang Hafizahullah, perihal surat 9 ayat 46, ini kaitannya dengan terjadinya perang Tabuk dekat Teluk Aqabah di barat laut Saudi Arabia, hampir berdekatan dengan Jordan, tempat yang sangat jauh dari Madinah, kira-kira 2000 km. Dan di pemberangkatan ini, pada waktu perang Tabuk itu, ada orang munafik. Tadi Usama dari Mars, ini sama orang munafik. Dan kita sama-sama tahu, orang munafik itu kalau dia tidak tobat, kata orang Jawa bilang, intiping rokok, kakaknya neraka paling bawah. Dan dengan berbagai alasan orang munafik itu minta untuk tidak ikut jihad kepada Rasulullah. Dan Rasulullah izinkan. Rasul izinkan. Kenapa? Rasulullah diberitahu bahwa Allah benci sama orang munafik.
sama dengan saya. Ini yang suka mencubur di sini 100 ayat 2. Allah benci kepada orang yang ngomong doang tapi tidak melakukan. Benci. Kalau Pak Narmodo atau Pak Salim atau Pak Profesor Abu Bakar benci pada saya, mikir apa yang mau Pak Narmodo benci pada saya? Saya merasa, loh, kenapa loh? Big question mark, ada pertanyaan besar. Nah ini Allah, coba bayangkan, Allah yang diajarkan yang punya nyawa kita itu di genggaman Allah. Kalau Allah benci sama kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa di situ? Karihallahum bi'asahum, tetapi Allah tidak menyukai membenci keberangkatan mereka. Allah tidak berkenan mereka si munafik ini dalam memancingan, maka Allah Ta'ala buat mereka malas untuk zina. Sampai dengan kita fisabilillah, sholat kata kepada fisabilillah, bapak bekerja untuk jalin sholat untuk kuat, fisabilillah, belajar Al-Quran fisabilillah. Masya Allah, itu peringatan bagi saya.